pertama itu mengusir rasa bosan di masa Covid ini, kemudian yang kedua menjadi media untuk menjalin komunikasi dengan calon wisatawan baru maupun, dengan wisatawan yang pernah datang ke Nganggeran. Jadi kemarin itu sebaran pesertanya itu kita bisa ya bagi, menjadi 2 itu ya, yang pernah datang sama yang belum, dan kemarin itu didominasi oleh teman-teman akademisi menurut informasi yang disampaikan dari, teman-teman, virtual trip. Kemudian yang ketiga, itu ya momentum untuk membangun kolaborasi dengan banyak pihak, di masa seperti ini, kemudian ya itu ternyata yang belum pernah ketemu pun kita bisa melakukan kerjasama. Kemudian, ini juga menjadi sambukan baru bagi kami, itu untuk membuat inovasi digital bersama tim internal kami. Kenapa? Karena ada beberapa spot menarik itu ternyata belum bisa terakses menggunakan, Google Maps ataupun, kita belum punya, apa istilahnya, dokumentasi yang baik di sana. Jadi, ini juga menjadi motivasi baru kami, kemudian seperti yang disampaikan Mas Irwan tadi, itu juga menjadi motivasi tim pengelola itu untuk, yaitu berbenah. Jadi, pendokumentasian yang baik itu ternyata menjadi sesuatu yang penting. Kemudian yang, kelima, itu kita ingin menyampaikan bahwa di desa wisata, di destinasi itu tidak lumpuh ataupun berdiam diri selama masa Covid, tapi kita juga punya aktivitas. Nah, itu bisa diupdate ketika kita, menyelenggarakan, virtual tour ini, kemudian, bisa disampaikan ke calon wisatawan yang, rencana dia akan datang, ke tempat kita. Nah, ini beberapa tantangan yang kami rasakan ketika kita menyelenggarakan kegiatan virtual tour. Jadi, koneksi internet itu cukup mendominasi ya, karena, nyaman dan tidaknya tour yang diselenggarakan secara virtual, itu baik di pemandu, di tim teknis ataupun di, peserta, itu memang idealnya harus bagus. Kemudian yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, belum semua destinasi itu terekam di Google Maps. Kemudian yang ketiga, ya ada beberapa spot yang menarik itu harus disiapkan secara sendiri oleh, kita untuk memberikan gambaran yang, real yang sesuai dengan kondisi untuk divisualisasikan baik menggunakan foto ataupun video. Kemudian peminatnya itu tidak akan terlalu banyak dalam kondisi normal. Tapi saat ini kita bisa lihat kondisi seperti ini tuh sangat efektif karena ya orang akan penasaran kemudian ingin terlibat, mencoba jalan-jalan bahkan, digunakan sebagai media survei. Jadi sebelum saya ke sana minimal saya sudah melihat belajar secara virtual dulu. Kemudian ya suasana, aktivitas ini sangat tergantung dari interpretasi dari pemandu, kemudian dari tim teknis yang menampilkan foto-foto dan video, bahkan, proses perjalanannya itu menjadi sangat, menjadi aktivitas kunci seperti itu. Kemudian, nah, kita juga ingin, eee, pasca Covid ini itu sebenarnya, eee, gimana? Nah, ini kemarin juga yang di-share oleh Pak Widodo di salah satu webinar, baru kemarin sore ini juga, itu ya ternyata yang ke depan itu yang domestik itu yang akan bangkit pertama, itu pun mereka akan tetap menjaga, sangat hati-hati sekali dengan, isu ini karena selama hampir 2 bulan ini bahkan mungkin masih ada beberapa waktu lagi itu kebiasaan mereka akan kesehatan itu sangat tinggi sehingga merubah perilaku mereka juga. Kemudian, family group akan lebih mendominasi. Kalau, wisatawan mancanegara itu memang butuh proses, kemudian dibutuhkan juga new protokol COVID-19 di lokasi wisata maupun, di destinasi ataupun dalam proses perjalanannya. Kemudian yang wisata berbasis alam, kemudian budaya itu mungkin akan lebih diminati. Kemudian, wellness tourism itu juga menjadi salah satu hal yang, akan naik, seperti itu yang, disampaikan juga. Kemudian, ya sedikit banyak
aktivitas dunia pariwisata akan berubah. Nah, kita mencoba untuk menyiapkan itu juga, walaupun kondisinya saat ini kita masih dalam seperti ini, tapi tidak terlalu meratapi dan tidak melakukan apa-apa, tapi mencoba menyiapkan itu. Itu sekilas cerita yang bisa saya sampaikan, eee, kondisi di Ngelanggeran, kemudian kenapa, kita juga, berupaya untuk menyiapkan tim di internal, kemudian tetap melakukan promosi dan, harapannya nanti ketika wisatawan, kondisi, wabah ini selesai, itu kita sudah siap untuk menerima tamu. Terima kasih, semoga bermanfaat dan ketika ada hal yang ingin didiskusikan, insyaallah nanti bisa, mungkin Mas Irwan misalkan nanti ada tambahan bisa tambahkan juga. Itu sementara dari saya Pak, Griwo dan teman-teman, monggo bisa dilanjutkan untuk mungkin masukan ataupun ada sinergi program yang bisa kita kolaborasikan. Oke, makasih Mas Sugeng. Gimana Mas Irwan? Ada mau ditambahin? Ini sih apa namanya, mungkin sedikit pemilihan destinasi untuk kita buat juga sangat penting Mas Kristo kemarin, karena tadinya kita menyiapkan ada 8 destinasi, kita sortir jadi 6, kemudian kita sortir lagi jadi 4. Masing-masing ada temanya tuh, yang pertama ada kultural, yang kedua itu community, yang ketiga hari Minggu besok adalah geopark, yang terakhir adalah heritage. Nah, untuk community sendiri, saya yakin kemarin kenapa banyak yang memilih, karena sepertinya ya Mas Sugeng ya, yang ikut itu justru pemerhati pariwisata ya Mas Sugeng ya. Iya, betul. Jadi penasaran, pengen tahu. Memang kita di message di caption yang kita share di sosial media adalah bagaimana cara desa wisata Ngelanggeran membangun komunitas turismenya di sana. Gitu. Sehingga orang pengen tahu seperti apa sih, di samping pengen tahu Ngelanggerannya seperti apa gitu. Jadi buat penting kita putuskan terlebih dahulu dengan kita riset, Mas Kristo. Kayak gitu, Mas. Oke. Nah, ini mungkin jadi kalau saya lihat tadi ya, nah ini pas juga di chat ada yang nanya sama. Monggo, ini Ibu atau Bapak ya? Mungkin bisa langsung terbaca juga ya. Saya coba atau ingin menyampaikan sekalian langsung lebih komplit, monggo nih, silakan. Sekalian udah saya bacain aja kali ya. Ya, baca. Jadi kalau saya lihat tadi, halo? Ya. Ya, Pak Eri? Ya. Ya, monggo. Ya, pertanyaannya itu Mas, jadi virtual tourism yang Mas tawarkan itu cenderung ke memberi informasi kepada pelanggan sebelum mendatangi Ngelanggeran, kurang lebih gitu Mas ya? Itu pertanyaan saya. Apa atau ada servis yang lain selain itu gitu loh, dari konsep virtual tourism yang tadi? Makasih. Matur suwun Pak. Mungkin langsung saya tanggapi jadi. Ya, silakan Pak. Yang pertama itu sebenarnya untuk proses ini karena kondisinya seperti ini. Jadi mungkin tidak ada bayangan ketika kondisi normal itu kita akan menyelenggarakan ini virtual tour. Jadi ketika kemarin kegiatan perdana kita lakukan yang di Ngelanggeran itu sebenarnya adalah bentuk komunikasi ke wisatawan, baik yang calon wisatawan maupun dia yang sudah melakukan kunjungan ke Ngelanggeran. Karena ternyata ada beberapa yang pernah bahkan 2 kali ke Ngelanggeran tapi dia masih tetap mengikuti ini. Karena mungkin dia kangen kemudian pengen tahu perkembangan Ngelanggeran. Ada juga yang dia penasaran selama masa COVID ini kondisinya jadi seperti apa. Nah, itu menjadi sebuah informasi yang bisa kita sampaikan ke wisatawan. Jadi memang kalau awalnya itu seperti yang disampaikan Mas Irwan itu ya kita iseng-iseng saja mengisi waktu tidak bisa kemana-mana tapi sudah bosan di rumah, itu apa yang bisa kita kerjakan. Nah, ternyata itu sambutannya cukup positif, baik respon dari wisatawan yang datang, kemudian
dari instansi terkait juga. Kemarin ternyata dari Dinas Pariwisata DIY, Pak Singgih, Kepala Dinas, itu juga berkenan untuk mengikuti, kemudian memberikan testimoni juga. Nah, termasuk harapannya ini nanti, karena kita nggak tahu COVID-19 ini akan selesainya kapan, nah itu minimal bisa digunakan untuk aktivitas mengisi, kemudian promosi yang cukup efektif. Selain seperti yang jenengan sampaikan tadi sangat benar, orang itu ketika mengeluarkan biaya untuk survei itu mungkin dia akan butuh waktu, kemudian pembiayaan. Tapi ketika bisa kita ajak dengan virtual tour, minimal dia tahu, katakanlah kita jemput di Jogja, kemudian jalannya lewat mana, membutuhkan biaya berapa segala macam, itu tentu akan efektif untuk bisa digunakan ketika nanti masa COVID-19 ini berakhir, kemudian itu sebenarnya masih sangat relevan untuk bisa digunakan ketika kita menawarkan program ke calon wisatawan baru yang dulu belum pernah ke Ngelanggeran. Itu mungkin sekilas tanggapan saya, Pak Matursuwun. Ya, silahkan Mas Utomo atau Mas Heri kalau ada tanggapan langsung ya. Tapi kalau nggak ada tanggapan, saya silakan Mas Utomo mau nanya. Sorry Pak, mau nanya lagi. Oke. Lanjut dulu. Tadi kan poin kedua pertanyaan saya, apa aja lagi yang ditawarkan di virtual tourism itu? Apakah informasi atau keadaan yang sekarang atau ada yang lain gitu Pak, selain paket-paket itu gitu loh. Oke, ya. Mohon maaf tadi terlewatkan ya, yang menu tawarannya itu ya salah satunya adalah informasi. Bahkan kemarin itu di kegiatan virtual tour yang pertama itu lebih banyak menggali Ngelanggeran kok bisa jadi seperti ini. Jadi sebenarnya bisa dijadikan ya semacam kayak webinar yang lebih interaktif, karena dia diajak masuk ke dalam sebuah ruangan digital, kemudian melihat secara langsung kondisinya, itu juga cukup efektif. Jadi penyampaian informasi secara efektif itu juga jadi salah satu faktor juga. Kemudian selain itu kita juga bisa memperkenalkan istilahnya destinasi lain atau paket-paket lain yang sebenarnya cukup relevan untuk bisa sekaligus mereka dapatkan. Nah, itu menjadi informasi tambahan. Jadi sebenarnya sangat itu menyampaikan informasinya, nyaman dan menarik atau tidaknya, bosan atau tidaknya itu tergantung salah satunya adalah dari pemandu itu menyampaikan informasi dan membawa situasi di tour online itu. Mungkin itu Pak Erik, semoga bisa menambahkan informasi. Suwun Mas Sugeng. Ji, sami-sami Pak. Oh, Mas Utomo. Suaranya masih bisa di-unmute, Mas. Okay. Ya, sip. Ya, Oke. Thank you, Mas Christo. Mas Sugeng, salam kenal, Mas. Saya dari Jakarta. Ya, Mas, untuk yang virtual tour ini kan memang terjadi karena adanya pandemi COVID ini ya. Untuk next-nya, gitu ya. Yang pertama sih, sudah berapa kali Ngelanggeran menyelenggarakan virtual tour ini? Kemudian, apakah sudah ada next plan after pandemi untuk tetap menyelenggarakan virtual tour? Mas, ada bedanya sama kita feeding live langsung melalui YouTube gitu kan kita juga suka lihat ada YouTube live feed gitu kan ya. Kemudian Mas, untuk tadi sempat dijelaskan industri pariwisatanya berhenti sementara gitu ya. Mereka kembali melakukan kegiatan seperti bertani, kemudian ya pokoknya kegiatan-kegiatan yang sebelumnya yang untuk mengisi kegiatan saat pandemi ini. Apakah secara kan tadi sempat ditampilkan tabel revenue bagi desanya ya, apakah masih signifikan gitu secara nilai revenue-nya dibandingkan dengan misalkan kondisi normal? Mungkin segitu Mas Sugeng, Mas Christo, terima kasih. Matur suwun. Ini saya mencatat, tapi nanti misalkan ada yang terlewat, mohon diingatkan sih.
Siap, Mas. Monggo. Yang pertama, apakah ini yang pertama? Iya. Jadi virtual tour yang di Desa Wisata Ngelanggeran ini yang pertama kita lakukan juga dengan teman-teman dari virtual project yang membantu kami juga. Kemudian ketika sudah selesai, apakah itu akan tetap dilakukan atau tidak? Jadi setelah kita melihat respon, kemudian memiliki semacam pengalaman perdana, itu kita akan mencoba melakukannya lagi, tapi dengan penambahan informasi yang lebih komplit harapannya. Kita juga akan membuat video-video dan mengumpulkan informasi yang lebih detail, harapannya seperti itu, dan itu juga sudah kita komunikasikan di tim internal kami. Jadi selama masa ya kita suruh istirahat ini sebenarnya bisa banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Nah, setelah pasca COVID-19 ini apakah bisa digunakan? Itu tentu bisa, tapi mungkin tidak secara spesifik ini ditawarkan ke wisatawan secara umum, tapi bisa kita sasar ke mereka yang sudah berencana ke Ngelanggeran. Contohnya gini, segmen terbesar kami itu adalah wisatawan yang melakukan kegiatan live-in. Jadi sekolah-sekolah dia punya program menginap di desa dari 2 hari 1 malam sampai 7 hari 6 malam. Biasanya gurunya akan survei dan menggali informasi dulu. Nah, teknologi ini akan sangat membantu. Jadi kita bisa presentasi tanpa harus ketemu langsung, katakanlah mengunjungi ke Jakarta ataupun ke Bandung. Tapi dengan menggunakan sistem ini bahkan dia akan kebayang. Katakanlah naik kereta kemudian dijemput di Jogja, kemudian naik bus lewatnya jalannya seperti apa, sampai di sini berapa lama, turun pertama di mana, pembagian homestay, bahkan melihat visualisasi homestay-nya juga bisa langsung. Jadi itu cukup menjadi tools meyakinkan wisatawan sehingga ketika mereka sudah yakin itu tidak perlu survei 2 kali bahkan 3 kali, tapi ya sekali tinggal mengefikskan sambil ya ketemu apa istilahnya kalau Jawa niki ngaruhke langsung, menyatakan secara langsung itu cukup efektif. Kemudian untuk teknis di virtual tour-nya ya tadi ya, Mas? Atau gimana tadi? Jadi apa ada bedanya misalkan saya saya ini awam gitu ya. Kemudian saya ke sana, saya melakukan feeding Facebook Live gitu ke user-user saya, teman-teman saya gitu dengan konsep virtual tour yang dirancang sama Ngelanggeran saat ini. Yang tentu sedikit berbeda ya kalau kita bisa sering lihat live di IG ataupun di YouTube itu kan kita sangat terbatas waktunya ya. Kalau di virtual tour ini sebenarnya kita bisa mengunjungi banyak destinasi dengan waktu yang singkat karena kita tidak terlalu terpaku ataupun kita jalan ketika live itu kan juga memakan waktu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya cukup aman di titik-titik yang koneksi internetnya itu cukup sulit karena kita bisa operasikan tanpa di destinasinya langsung. Ketika kita ingin menjelaskan di destinasinya langsung, ketika dia tidak terekam di Google Maps ataupun belum ada foto 360 yang bisa kita akses di sana, itu kita bisa siapkan secara sendiri. Nah, itu yang saat ini baru coba kita lakukan. Kita membuat dokumentasi secara pendek-pendek tapi menceritakan secara komplit kondisi di Ngelanggeran. Itu yang menjadi pembedanya. Kemudian terkait revenue-nya ketika normal dengan masa COVID ini memang ya tetap berbeda ya. Bisa dibilang walaupun di Ngelanggeran ini itu pariwisata menjadi ekstra tambahan di penghasilan masyarakat ataupun tim kami ataupun di pengelola, tapi bisa dibilang juga kadang tambahannya itu justru lebih besar dari penghasilan utama di waktu-waktu tertentu. Tapi kami cukup bersyukur dengan pola pengelolaan yang sudah berjalan cukup lama, sekitar 12 tahun, kami punya semacam kalau istilahnya itu dana cadangan, itu yang coba selalu kami kelola dan sebenarnya ketika musim-musim Ramadan itu kita pasti akan memprediksi aktivitasnya akan turun drastis dan kita akan menggunakan dana cadangan itu. Cuman, nah ini Mbak Corona ini datangnya sebulan sebelum datang
Ramadan. Nah, itu juga menjadi satu pola yang berbeda, bahkan kita tidak pernah memprediksi bahwa kita akan tutup selama ini. Nah, itu juga menjadi sebuah hal baru yang kami rasakan, dan tentu ke depan akan jadi sebuah pemikiran bersama di tim kami untuk menyiapkan ketika dampak terburuk itu terjadi, mitigasi seperti apa yang harus kami lakukan. Itu Mas Utomo, semoga bisa menjawab. Ya, Mas Sugeng. Mas, satu lagi Mas, sorry Mas. Setelah ini J, apa ada plan jadwal schedule next virtual tour Mas? Kalau ada saya mau ikut Mas, soalnya Mas. J, insya Allah ada, tapi waktunya kita belum tentukan. Nah, nanti kita baru persiapkan juga, seperti yang disampaikan Mas Irwan tadi. Sebenarnya ini memberikan stimulan ke teman-teman pengelola biar mereka tahu kemudian bisa melakukan secara sendiri. Nah, kita belum tentukan waktunya kapan, tapi di teman-teman di pengelola itu sudah kita gagas juga, kemudian kita diskusikan untuk bisa melakukannya. Insya Allah nanti akan kita share ketika siap. Bahkan ketika Mas Irwan dan teman-teman waktunya juga longgar, kita bisa tetap melakukan kolaborasi. Halo, ya Mas. Mas Sugeng. Nomor yang tadi di presentasi, nomornya Mas Sugeng ya? Saya catat Mas. Izin ya Mas. J, monggo. Nggih. Matur suwun Mas Kristo, silakan Mas. Yuk. Mas Irwan mau nambahin kali? Enggak. Saya mau menambahkan sedikit tentang platformnya dari yang tadi dibilang Mas Kristo. Jadi kita sempat menganalisa dan menguji coba bagaimana kalau kita pakainya Instagram atau YouTube. Nah, memang secara teknis dia sama-sama live, sehingga bisa dibilang itu virtual juga. Tapi setuju yang dibilang sama Mas Sugeng, tentunya ada keterbatasan. Karena tadi ada beberapa tour kita yang rencananya itu oleh guide, dia pegang HP kemudian menunjukkan destinasinya secara live. Tapi kan kita harus lebih baik di rumah aja daripada di keluar gitu. Jadi kita tetap memilih untuk menggunakan platform yang kita gunakan itu adalah Google, kemudian Street View dan virtual ini ya, filternya Google yang punya itu juga. Dan kemudian kreativitasnya tadi sebenarnya, artinya tergantung si pembuat virtual tour ini, dia mau membuatnya dari sudut pandang apa hanya menyampaikan dari one way, hanya bercerita tentang apa yang ada di sana, atau mengajak yang lebih ke experience gitu. Kemudian bisa digambarkan dengan yang lain, itu kembali lagi ke kreativitas si hostnya, si pembuat turnya. Aja sih Mas Kristo. Oke. Nah ini, sorry Mas Utomo masih ada pertanyaan, udah dijawab ya Mas ya? Jadi platformnya udah ya? Oke. Sorry Mas, aku ketik soalnya tadi saya takut salah dengar atau tadi Google apa ya? Platformnya apa tadi Mas Sugeng? Street View dan Earth Pak. Google Street View dan Google Earth. Oh, oke. Itu bisa. Ya, makasih. Sama ya mungkin menambahkan, kita juga menggunakan Zoom. Jadi untuk proses mereka bisa mengumpulkan banyak orang itu menggunakan Zoom. Zoom-nya nggak bisa yang gratisan ya Mas Sugeng ya, karena terbatas waktunya. Ya, 40 menit nanti gitu kan. Nah, ini misalnya ya, masuk ini sembari menunggu teman-teman lain, kalau ada pertanyaan monggo ya. Pikiran nih, itu kan artis-artis itu juga sekarang kan jadi sepi kerjaannya. Ada yang kabarnya kesulitan bayar cicilan rumah lah, segala macam gitu ya. Nah, di sisi lain kalau kita ngelihat sosmed, masih ada tuh yang pengen eksis, ya kan? Foto-foto, sharing aktivitas di rumah ngapain segala macam. Nah, misalnya nih, kalau digabungin ya, atau misalnya ini Zoom kita nih kan gratis ya, kita ngobrol-ngobrol. Tapi kalau misalnya di Zoom ini tiba-tiba ada figur gitu, entah artis atau siapa Bu Susi gitu tiba-tiba join gitu ya, itu kan jadi menarik gitu ya. Nah, kalau misalnya kira-kira digabung nih, misalnya Mas Sugeng kan punya
wahana gitu ya, sambil jalan sendiri aja misalnya jalan karena kita harus physical distancing gitu ya. Tapi diajak endorser gitu. Jadi dari artis. Nah, artisnya juga ikut di dalam grup rame-rame Zoom ini. Nah, tentunya ada berbayar di situ. Plus kita juga bisa sisihin gitu ya, berapa persen kita akan berikan buat teman-teman yang kurang mampu di sekitaran misalnya gitu. Nah, itu bentuk begitu kira-kira bisa jadi salah satu sinergi nggak, Mas Sugeng? Itu menarik nggak, Mas Irwan? Kira-kira? Mungkin saya menanggapi juga, Pak Kristo. Sebenarnya sangat sangat mungkin ya, dan justru ya masa-masa seperti ini itu masa-masa lebih mudah untuk menjalin kolaborasi karena ritme pergerakannya kan relatif istilahnya apa ya? Temponya itu lebih lambat sehingga kita lebih mudah untuk melakukan komunikasi dengan apa mitra-mitra yang bisa kita komunikasikan dengan mereka. Jadi saya sangat setuju dan ini patut dicoba sebenarnya Pak Kristo. Jadi ketika nanti kita melakukan kolaborasi kemudian melibatkan endorser, dia punya followers juga, kemudian bisa menjadi sebuah gerakan untuk melakukan donasi, itu menurut saya juga momennya sangat tepat ketika dalam kondisi saat ini. Mungkin Mas Irwan bisa memberikan tambahan, monggo. Betul, sebenarnya endorser itu bisa buat menarik ininya ya Mas Risto ya, buat menarik orang banyak. Tapi kembali lagi topik yang akan kita bahas atau destinasi yang akan kita bahas itu adalah menjadi alasan utamanya gitu, bukan si endorsernya, karena saya rasa berada satu ruangan di Zoom dengan artis dan lalu apa ya, terlalu menarik buat orang sekarang ya. Namun si endorser ini justru saya ngelihatnya sebagai media untuk penyampaian informasinya gitu. Karena kan otomatis pasti banyak ya Mas Kristo ya gitu ya. Jadi dengan kita ngajak dia bantu blast itu exposure-nya jadi lebih bagus lah itu. Saya sih ngelihatnya dari sudut pandang itunya kalau kita mengajak endorser gitu. Makanya kalau di webinar kan kita pakainya narasumbernya siapa nih yang menarik untuk dilihat gitu. Yeah. Mungkin kalau di tour artis gitu, boleh jadi alternatif. Benar. Oke, ada lagi teman-teman yang mau nanya? Yang mau nanya dong. Oh, silakan Pak Kusuma. Ya, Mas Sugeng, Mas Irwan. Sebenarnya ada kriteria khusus nggak destinasi atau wahana atau tourism point apa yang bisa dilakukan virtual tour? Ada kriteria khusus nggak? Atau memang semua wahana itu sebenarnya bisa? Tapi pasti ada 1-2 yang lebih gigit gitu loh, yang kena banget. Nah, itu kira-kira apa ya? Oke, mungkin sebelum nanti ditambahkan Mas Irwan ya. Kalau menurut saya, kalau kriteria secara khusus kayaknya nggak terlalu harus seperti apa itu enggak. Cuman yang pertama itu ya dia terakses ketika kita menggunakan Google Map. Nah itu destinasi itu sudah bisa terjangkau itu, kemudian akan lebih sangat menarik itu ketika memiliki keunikan khusus seperti yang tadi disampaikan Mas Irwan. Tema-tema yang dipilih pun juga variatif. Yang pertama katakanlah budaya, kemudian aktivitas masyarakatnya, kemudian tentang geopark, gunung, segala macam. Nah itu menjadi sebuah apa ya? Sebenarnya semua tempat itu bisa, cuman untuk menjadi sesuatu yang menarik itu memang ada yang berbeda. Kemudian ketika divisualisasikan itu menjadi sesuatu yang membuat orang, oh ya saya puas mengikuti virtual tour ini. Tidak hanya sebatas ya ini bisa saya akses di YouTube atau saya melihat langsung kepo di media sosialnya. Nah mungkin penyampaian informasi dan narasi saat menjalankan virtual tour ini menjadi penting. Mungkin itu kalau dari sudut pandang saya. Mas Irwan monggo ada tambahan, monggo. Iya Pak Kusuma. Ya. Sebelum kita melakukan virtual, riset itu penting buat kita.
Jadi apa kita pilih ngelanggar ketimbang desa-desa yang sebagai contoh? Karena yang pertama kita berusaha untuk compare, misalnya kita pilih desa A, desa B. Yang pertama kita lihat ada pinpoint apa aja, spot-spot aja yang mengangkat. Kita compare antara yang A dengan yang B. Oh, rasa-rasanya lebih menarik yang B. Oke, kita yang B nih karena spot-spotnya lebih menarik. Setelah itu berikutnya, spot-spot yang menarik kalau belum banyak database-nya yang dimiliki, itu bisa jadi mengeliminir yang B, jadi kita balik lagi ke yang A. Contohnya kenapa kita pilih ngelanggeran? Pertama, alasan latar belakangnya kuat. Kedua, 80% konten yang Halo, Mas Irwan? Suaranya hilang, Mas Irwan. Koneksi mungkin. Putus ya kayaknya Mas Irwan ya? Iya, koneksi. Iya, kayaknya koneksinya. Oke. Ya wis, lanjut dulu Pak Kusuma tadi, gimana tanggapannya? Prasarananya itu sudah ready, itulah perlunya riset. Gitu. Halo Mas Irwan. Semua. Jadi saya kebayang kalau misalnya kita mau tetap melaksanakan ke Langgeran, tapi di Langgeran nggak punya konten yang dibutuhkannya, nggak ada. Kita cuma nge-share foto. Pasti audiens akan melihatnya, ini mah lihat Instagramnya aja. Gitu jadinya. Jadi konten atau materinya juga jadi salah satu pertimbangan ya, paling tidak ya. Betul Pak. Nah itu lebih menarik video atau 360? Kita menggunakan semuanya. Semuanya kita gunakan. 360-nya experience-nya berbeda, video experience-nya berbeda. Kemudian foto-foto juga berbeda lagi. Foto-foto sifatnya lengkap sih ya Mas Sugeng ya. Yeah. Karena kita ada mau destinasi yang 360-nya nggak ada, akhirnya kita support dengan foto. Tapi 360 itu lebih ke interest point tertentu aja kan, nggak semua 360 betul. Juga kan. Contohnya kayak kalau dia Ngelanggeran kan ada di bukit yang pos 1 misalnya gitu kan, pas Kusuma itu akan sangat bagus sekali kalau dilihatnya pakai 360 dan 360-nya ada gitu. Jadi semua view-nya bisa kita lihat. Iya. Gitu. Oke, jadi ada spot-spot tertentu yang kita jadikan pertimbangan bagusnya pakai apa. Betul. Jadi memang satu riset, kedua memang kelengkapan dari konten itu sendiri ya, availability dari konten lokasi tersebut ya. Oke. Ini lebih menarik Pak Kristo karena itu ada kawan kita tuh Aldiman Fransius megang Danau Toba itu kelihatannya. Ada Bang Aldiman ada di sini. Oh, ada itu megang Danau Toba. Saya pikir menarik gitu Danau Toba itu. Lagi mengamati dia, Pak. Perbandingkan juga Pak Kusuma dengan kita coba ikut beberapa virtual tour yang lain, kayak yang diadakan oleh IAGI juga bikin gitu ya, untuk Geopark, lebih ke geotourism, kemudian yang provider lain juga berusaha untuk bikin. Kita coba compare gitu. Hingga mana yang baiknya yang kita lakukan. Karena yang kita hindari adalah jangan sampai penyampaiannya itu justru kayak webinar. Jadi cuma satu, bukan webinar sih, jadi kayak kuliah. Karena ada satu virtual tour yang kita ikutin jadi kuliah, kok kayak dengerin kuliah di kampus ya, didengerin dari satu. Soalnya saya pernah lihat juga ada virtual tour juga, dia malah nggak ada voice, nggak ada narasi voice. Jadi kayak kalau kita pakai software buat sketch gitu, jadi kayak bird eye gitu, ngikutin alur kanan kiri, terus nanti ada teks di situ bahwa ini menjelaskan tentang apa-apa gitu aja sih. Ada yang model begitu juga ada. Iya. Mungkin nanti balik ke selera kali ya. Iya. Suka yang mana? Iya betul. Tapi intinya sih memang pakemnya memang belum ada kayaknya Pak Kristo nih. Iya. Pakem untuk virtual tour ya. Ini semua orang juga sampai ngeraba-raba juga nih kira-kira yang kena itu kayak apa sih? Betul. Makanya di jurnal kita nanti kita menyebutnya ini sebagai alternatif tourism, Pak Kusuma. Iya. Kalau apa ya menurut saya, kalau yang experience eksotik begini kan ya, itu kan juga orang-orang luar negeri mungkin interestnya juga gede gitu ya. Nah itu ada effort
khusus nggak untuk mendapatkan viewer atau virtual tourism itu dari luar negeri? Mungkin di tempat-tempat yang nggak ada di, kalau ya mohon maaf, misalnya kayak Bali gitu ya, mungkin semua orang udah tahu gitu ya, tapi mungkin ada tempat-tempat yang belum begitu terkenal sampai internasional, mungkin mereka interest gitu, itu ada lewat platform atau apa gitu, itu gimana itu Mas? Saya yang ini ya Mas Sugeng ya. Mas. Jadi dalam setiap virtual tour kita pasti ngajak orang Kemenpar, Mas Christo. Jadi kebetulan saya memang lagi lagi berhubungan intens dengan tim Pokja Wisata Edukasi di Kemenpar untuk Deputi Wisata Buatan ya. Jadi salah satu, karena ini adalah bagian dari promosi, mungkin stepnya yang mau kita lakukan adalah mencoba ngedrive market dari luar. Minimal kita bisa seolah-olah seperti kayak teaser sebelum mereka berkunjung ke Indonesia, kita perkenalkan lewat virtual tour destinasi-destinasi mana aja, dan sifatnya live. Karena kalau virtual tour yang sudah ada 360 kan mereka tidak live, mereka masuk ke dalam aplikasinya gitu ya, atau mereka melihat softwarenya, mereka bisa perhatikan itu. Tapi kalau live kita bisa kembali bertanya, bisa berinteraksi, itu yang mau kita coba gitu. Dan di Unpad sendiri juga kita sedang mengembangkan untuk bagaimana caranya ngedrive wisatawan luar gitu ya, pesertanya jadi dari luar untuk bisa tahu. Tentunya lebih banyak lagi yang harus dipersiapkan seperti bahasa, sarana prasarana, konten yang jauh lebih menarik. Tapi itu worth to try sih Mas Christo. Kita sudah bahas juga di meeting kita untuk kita coba drive ke arah sana. Sama ini kali ya, kalau cindera mata setempatnya sekalian dikirim gitu kalau mereka beli tiket. Iya. Jadi sekalian jualan online, betul itu. Iya, jadi di bundling package kan, ya, kita harus nambah-nambahin nih. Iya benar, jadi bundling package. Harusnya harganya cuma 20.000 kan, murahan. Ini 30.000 dapat coklat geran gitu. Betul ya kan, dengan premium casing apalah gitu kan. Jadi mereka juga ngerasa itu ada experience lah. Mas Tony. Halo semuanya. Halo Mas Tony. Iya. Ya, halo Mas Tony. Kalau mau hidupin kamera juga boleh Mas. Di sini gelap Pak. Saya baru aja habis imsak. Oke. Iya. Di sini masih jam 5 pagi. Oh, di mana ini? Ya. Saya masih di Chicago. Oke. Ini Mas Tony Sky ini. Wisatawan dari luar. Mas Tony Sky. Wisatawan asing ini. Iya. Ini enggak, saya masih di sini, saya juga masih belajar ya. Dan memang dari 3 bulan lalu itu sudah mencuat nih virtual tourism. Di sini bagusnya ya karena untuk mendapatkan device seperti VR itu agak lumayan mudah ya, dan pemakaiannya juga didukung dengan internet yang lumayan cepat, lumayan kencang. Saya sih belum tahu apakah ini nantinya bisa diimplementasikan di Indonesia, mengingat jaringan internet kita juga kadang-kadang Senin Kamis ya Pak ya. Nah, saya mau bertanya nih untuk Mas Sugeng, terus kemudian juga mungkin Mas Irwan. Ini untuk kawasan wisata yang bisa menggunakan virtual tourism ini, buat konsep virtual tourism ini, apakah nanti bisa diterapkan juga nih? Indonesia kan banyak nih tempat wisata ataupun objek wisata yang tidak hanya di atas laut aja, tapi di dalam laut juga gitu loh. Ya. Jadi orang-orang akan bisa melihat keindahan panorama bawah laut dengan menggunakan virtual tourism ini gitu loh. Satu. Kedua, untuk video yang digunakan itu, apakah nantinya itu akan sama seperti yang ada kebanyakan di sini ya, menggunakan video yang default, yang udah disiapkan untuk para turis yang ingin melihat keindahan wisata Indonesia, atau terus ada pembaruan tiap minggunya. Terus yang terakhir,
saya pengen nanya nih, caranya membuat konten yang sustainable tuh seperti apa ya, supaya orang-orang itu tidak datang untuk menikmati, walaupun itu berupa virtual, tidak hanya sekali, tapi bisa berkali-kali datang dengan menciptakan atau menggunakan sustainable content. Itu saja. Terima kasih ya. Cukup banyak nih pertanyaan saya. Waduh, Terima ini kasih. itu pertanyaan terakhir tuh bisa satu webinar sendiri itu, Mas. Bagaimana membuat konten? Oke, monggo. Siapa duluan, Mas Sugeng atau Mas Irwan? Kolektif aja juga nggak apa-apa sih jawabnya. Terima kasih Mas. Saya coba nanggapi dulu, nanti komplitnya Mas Irwan bisa melengkapi ya. Yang pertama itu ya memang koneksi itu menjadi tantangan tersendiri ya. Banyak tempat indah di Indonesia, tapi mungkin akses koneksinya menjadi tantangan. Bahkan kemarin ada teman juga dari NTT itu kontak, pengen juga menyelenggarakan virtual tour di sana, tapi kendalanya adalah belum terjamah koneksi internet di daerahnya. Bahkan ketika menggunakan, karena sangat kuat itu ketika yang menceritakan itu adalah pemandu lokal. Jadi pengalaman mendengarkan cerita langsung dari pemilik rumahnya yang memiliki rumah khas budaya ada di sana itu tentu akan berbeda dibandingkan yang menceritakan saya yang mungkin tahu sejarahnya tapi tidak diceritakan secara langsung. Jadi itu menjadi salah satu tantangan juga. Kemudian ketika diaplikasikan di bawah laut itu apakah bisa? Sebenarnya sangat bisa. Tapi konten yang di bawah laut itu harus disiapkan dulu. Biasanya ketika ada yang mengupload di internet, katakanlah record di Google Maps itu sebenarnya bisa digunakan, tapi ketika belum ada ya kita harus menyiapkan itu. Nah, saat ini itu yang coba kami ingin lakukan itu di Ngelanggeran yang belum terdokumentasikan secara baik, itu akan coba kita bikin kontennya. Jadi sekaligus menjawab video yang digunakan apakah sama atau tidak. Kalau kemarin itu karena persiapan kami sangat singkat, itu kami menggunakan video yang sudah ada, walaupun durasi singkat. Tapi akan sangat baik itu ketika ya seakan-akan kita diajak berjalan. Jadi kayak vlog itu tapi dalam durasi singkat, katakanlah pengalaman masuk ke lorong sumpitan, kita bisa mengikuti, bahkan pandangan mata kita seakan-akan di dalam lorong, itu akan menjadi sebuah pengalaman tersendiri bagi orang yang menyaksikan ataupun mengikutinya. Menggunakan action cam mungkin kali ya Mas ya? Leres. Kemudian akan sangat baik itu ketika ada pembaharuan yang dilakukan. Saya keinginan itu virtual tour itu berdasarkan tema seperti yang disampaikan Mas Irwan tadi. Katakanlah ke Ngelanggeran. Ngelanggeran itu temanya bisa banyak sekali. Apakah kita ngangkat ke budayanya dulu jadi satu tour tersendiri tapi mendalam, apakah terkait dengan batuannya, apakah terkait dengan aktivitas masyarakatnya, apakah terkait nanti dengan usaha ekonomi produktif masyarakatnya, itu bisa menjadi sebuah daya tarik tersendiri. Jadi itu sekaligus bisa menjadi konten yang secara berkelanjutan itu orang akan penasaran. Saat ini saya belajar tentang budayanya. Nah, besok ingin lebih tahu tentang mungkin arsitektur bangunan yang ada di desa. Nah, itu menjadi sebuah daya tarik juga. Kemudian untuk bisa mereka berkali-kali datang, itu juga kalau secara manual, maksud saya bukan secara virtual, itu kami punya program di desa, itu setiap 3 tahun sekali itu harus ada hal baru di Ngelanggeran. Tapi kalau konsepnya dalam sebuah virtual tour ini ya sebisa mungkin kita melihat dari sudut pandang yang berbeda tapi mendalam. Itu menurut saya akan menarik orang untuk berkali-kali mengikuti virtual tour yang kita selenggarakan. Itu dari saya, Mas Irwan, mungkin bisa ditambahkan. Monggo. Saya mau menambahkan yang ini Mas, kalau untuk bagaimana dengan destinasi yang lain, kita sedang dalam proses bekerja sama dengan NGO dan Kemendes untuk mencoba memberlakukan virtual tour ini ke destinasi yang lain.
Contohnya kemarin kita ada webinar dengan beberapa provinsi yang pelaku pariwisatanya curhat di situ, yang bilang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus kemudian terucap bahwa mungkin virtual tour bisa menjadi salah satu alternatif untuk kita bisa mendapatkan penghasilan, karena kalau rencananya dibuatnya dengan sistem berbayar. Nah, sehingga beberapa dinas pariwisata juga merespon yang cukup baik gitu. Jadi memang perlahan akan kita coba ke arah sana, Mas Tony. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan apa tadi pertanyaan yang kedua? Video. Iya. Video yang menarik ya. Iya. Videonya. Apakah videonya itu default? Apakah terus diperbarui gitu? Yang pasti kalau ngomongin menarik, dari dari pengalaman yang berhubungan dengan alam langsung ya pasti akan lebih menarik, apalagi kalau sifatnya eksklusif, Mas. Artinya tidak didapat di video yang lain gitu. Jadi memang betul-betul tadi seperti Mas Sugeng bilang, dibuat seolah-olah khusus buat virtual tour ini. Gitu. Itu akan lebih sustain kalau menurut saya. Sehingga bisa lebih menarik lagi. Dan yang apakah mungkin untuk daerah lain seperti misalnya hanya di atas air, mungkin nggak kita bikin di bawah air. Setiap kali kita bikin virtual tour, kita bikin resume review ke peta, dan semua permintaannya rata-rata banyak minta dibikinin ke Raja Ampat. Jadi mungkin sekalian promosi juga, sebelum Lebaran kita tambahkan satu tour ke Raja Ampat, nanti akan ada underwaternya, Pak. Wih, mantap. Iya, kita lagi kumpulin materinya nih. Ini udah ada sponsornya nih kelihatannya nih. Sponsornya dewe-dewekan. Makasih ya Pak Sugeng, makasih Pak Irwan. Ya, sama-sama Mas Tony. Ya, jauh-jauh dari Chicago ya. Itu kalau membuat virtual Mas Tony tour, bisa bikin virtual tourism ke kita ini. Kita jalan-jalan di Chicago online gitu. iya itu. Itu kalau Gimana, kita membuat Pak virtual Kusuma? tour misalnya dari awal, katakanlah kita tidak punya konten sama sekali dari awal. Rule of thumb kira-kira berapa lama sih production-nya kira-kira ya? Kalau kita ngumpulin itu rata-rata sekitar 5 hari, Pak Kusuma. Jadi begitu selesai Englanggeran, kita langsung persiapan buat berikutnya. Itu hari Selasa itu kita udah sibuk tuh ngumpulin datanya, kontennya, semua segala macam. Karena paling lambat hari Jumat atau hari Sabtu kita harus simulasikan. Amannya sih hari Jumat, kayak waktu itu kita coba sama Mas Sugeng tuh hari Jumat, sehingga punya waktu 1 hari lagi untuk melengkapi konten. Tapi kalau dari nol sama sekali sama sekitar 5 harian juga atau gimana? Betul. Rata-rata semua kan kita memang dari nol ya. Setiap destinasi. Cuman bedanya untuk destinasi yang agak panjang, contohnya yang 2 minggu lagi, tentunya kita jadi bisa agak nyicil-nyicil. Gitu, ada agak nyicil-nyicil, udah dapat ini, dapat itu, lebih mateng seluruh kontennya nanti Pak Kusuma. Iya. Wah, ini Cak Luki ini udah ready nih. Sudah selesai ngajar, Cak. Itu ada komentar dari Cak Luki. Atau ya mungkin saya nambahin, saya mungkin malah bertanya ke semua peserta di sini nih, kalau ada yang punya pemikiran ya. Kira-kira kayak ini ada tadi ya. Tadi ya, kalau ada virtual tourism ke Raja Ampat, saya daftar. Nah, baru itu ada contoh juga dari Mas Ki, ada explore Jerusalem gitu-gitu ya. Nah, kalau dari kita sebagai turis nih, kalau dari teman-teman sendiri ada yang punya pemikiran nggak? Kira-kira virtual tour ini yang mau dilihat itu apa? Atau apa yang mau didapatkan? Ada nggak yang punya pemikiran? Halo, Cak Luki. Yo. Iya. Baru selesai ngajar. Waduh. Komennya ya apa, Cak? Ya. Masuk nggak suaranya? Masuk. Iya, jadi beberapa waktu yang lalu, waktu baru awal-awal tuh
saya ngelihat tuh nggak sengaja gitu kan, nemu ada beberapa tempat tujuan turis di dunia yang memang hidupnya dapat duitnya dari turis, mereka sudah langsung bikin virtual tour. Nah, virtual tour ini untuk beberapa tempat yang dianggap point of interest, nah sama dia dijadikan berbayar. Dijadikan berbayar, jadi ada guide-nya. Nah, kita bisa janjian nih, oke, kita nanti mau jam berapa di situ. Nah, kita ngisi form, bayar. Nah, nanti pada saat kita membuka layar komputer, kita ditunjukin. Jadi tempatnya itu kayak kita pakai virtual reality gitu. Nah, tapi ada yang cerita. Oh ini apa? Oh ini apa? Persis kayak kalau kita datang ke Borobudur kan kadang-kadang guide-nya menjelaskan tuh stupa ini tentang apa sih. Nah, jadi itu mungkin saya kira bisa ditiru ya sama teman-teman di sini. Nah, terus yang unik di situ juga kalau misalnya dikonekin sama oleh-olehnya di situ. Nah, jadi oleh-olehnya bisa juga langsung kita beli. Nanti oleh-olehnya akan dikirim. Jadi saya pikir wah ini kalau Indonesia bisa bikin kayak gitu, wah luar biasa karena banyak banget kan turis destinasi di Indonesia. Gitu Mas. Ya, Mantap. Iya, iya. Saya tadi lihat yang Langgaran itu kan ada coklat. Saya kebetulan posisi lagi di Jogja juga ini, belum bisa balik ke Jakarta. Makanya saya lihat tadi, wah ini kalau bisa dijadikan proyek percontohan gitu ya. Kan kebetulan ada kawan itu yang memang mendalami dunia virtual reality kayak gitu-gitu. Nah, nanti 360 derajatnya kita gabungin macam-macam. Nah, tapi yang paling penting bisnis modelnya. Kalau kita cuma sekedar membuat tapi nggak ada bisnis model kan nggak bisa sustain, ya kan? Betul. Nah, bisnis modelnya salah satunya adalah membawa produk-produk lokal tersebut ke dalam sebuah. Nah, jadi seolah-olah di situ ada platform e-commerce-nya juga. Nah, saya lihat itu bisa. Kan banyak tuh turis-turis yang pengen datang, tapi kayak contohnya salah satu saudara, ya kakek saya yang di Belanda itu pengen ke Borobudur sudah nggak bisa. Karena saya itu pengen banget ke Borobudur. Tapi nggak mungkin ya, karena udah pertama jauh, dia sendiri juga nggak mungkin sudah usianya sudah 80-an lebih, nggak mungkin bisa jalan naik sampai ke atas. Nah, itu alangkah baiknya. Waktu itu saya langsung kepikir, wah ini kalau bisa ada semacam virtual tourism gitu ya, 360 derajat, seolah-olah dia bisa megang stupanya, dia bisa merogohkan tangannya masuk menyentuh arcanya Buddha. Nah, itu sekarang sudah dimungkinkan dengan virtual reality kan. Nah, saya pikir gitu. Nah, itu pasti orang pasti mau bayar. Karena dapat experience-nya. Sebenarnya yang dibayar oleh turis itu kan experience sebetulnya. Nah itu masing-masing punya experience sendiri dan mereka akan rela mengeluarkan. Saya cek kemarin lihat yang Yerusalem itu saya lihat, wah saya sendiri belum pernah ya ke Yerusalem. Saya lihat, berapa, mulai dari yang $5 sampai ada yang sekali tur itu $25. Nah, gitu Mas, kira-kira Mas. Iya benar. Diskusikan. Menarik. Ini kalau apa ya, kalau saya iseng ngeliat Fiverr gitu ya, mungkin ada yang tahu itu website apa? Iya betul. Untuk freelancer gitu. Itu yang kerjanya dari $5 gitu ya. Itu kan apa aja dijual $5 gitu ya. Lah ini kita punya konten yang bagus, masa nggak bisa dimonetisasi sih? Iya. Memang itu sebetulnya yang apalagi kalau kita berpikirnya secara startup ya, yang harus kita pikirkan kan bisnis modelnya nih, dapat duitnya dari mana. Betul. Selama ini kan teman-teman hanya menyandarkan pada dana-dana dari pemerintah. Kayak teman saya yang bikin virtual museum, dia sudah banyak sekali membuat virtual untuk barang-barang pusaka. Itu juga akhirnya mandek karena nggak ada pendanaan. Karena selama ini hanya didanai oleh pemerintah. Baru kemarin saya coba ngobrol sama dia, saya bilang gimana kalau kita coba carikan dana. Jadi misalnya kayak kemarin tuh Starbucks itu kan punya program mengunjungi museum. Jadi dia salah satu CSR-nya adalah kunjungan museum. Nah, nanti di museum itu jadi kalau kita ngopi di Starbucks waktu itu dapat sebuah kayak tiket untuk berkunjung ke museum. Nah, itu kita bisa sama dia sehingga pada saat sebelum orangnya berkunjung ke museum dia bisa ngelihat, oh saya kalau museum gajah itu bisa ngelihat apa ya? Atau sebaliknya kayak sekarang ini saya kadang-kadang mikir ya, saya kalau pengen lihat patungnya Ken Dedes
yang asli itu di mana ya? Nah, itu kalau bisa kita benar-benar ini kan menjadi sebuah solusi, wah itu keren banget. Jadi orang tidak, jadi misalnya kayak tadi Mas Ngelanggeran itu kan ada coklat, ada apa gitu kan, wah itu luar biasa itu saya pikir Mas. Kayaknya mesti ngobrol-ngobrol lagi nih, panjang nih soalnya bahas. Iya, Panjang. lanjut sepertinya nih Pak ya. Dengan Mas Sugeng atau Mas Irwan ada harapan. Ini Iya. sama Ya. titipan satu lagi nih, mungkin yang tadi saya tanyakan itu ada di Eko juga oleh Pak Eri ya. Jadi kalau selama ini peserta-peserta virtual tourism itu nanyanya apa aja gitu, atau mereka minta apa atau segala macam, itu bisa di-share nggak pengalamannya? Nah, Mas Sugeng nih yang pas jawabnya nih. Jadi, coba saya tanggapi sih. Yang pertama, senang sekali tadi ada respon positif, kemudian bisa melakukan kolaborasi. Kami sangat terbuka nanti ketika teman-teman bisa mensupport kami, kemudian ada model yang kita kembangkan, karena ya idealnya itu ketika proses seperti ini itu bisa ada manfaat langsung yang diterima oleh masyarakat, dan itu lebih besar, itu saya rasa akan sangat membantu ya. Contohnya ketika tadi disampaikan bisa sambil membeli oleh-oleh ataupun cindera mata yang bisa kita kirimkan, itu menjadi salah satu atraksi juga dan menjadi pengalaman. Sensasi menunggu paketan coklatnya datang itu jadi salah satu pengalaman sendiri juga. Kemudian yang kedua, apa yang sering ditanyakan. Jadi kemarin itu yang tergabung ke virtual tool yang di Ngelanggeran kebetulan didominasi oleh pemerhati wisata sama akademisi. Jadi selain mereka pengen tahu riwayat pengembangan Ngelanggeran, itu juga pengen memperdalam juga bagaimana untuk manajemen kawasannya, kemudian penasaran selama masa COVID-19 ini apa yang dilakukan. Jadi menjadi sebuah, dia yang pernah datang ke Ngelanggeran itu ada ikatan yang terjalin, kemudian kalau istilah Jawa ini ngaruh ke saiki kondisinya seperti apa, itu dia pengen tahu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga yang mungkin belum pernah ke Ngelanggeran itu tanya opsi jalan menuju ke sana itu lewat mana saja, kemudian akses paling recommended lewat mana, itu juga menjadi satu informasi yang ditanyakan juga. Kemudian ada juga yang menyampaikan juga terkait bagaimana proses ketika pasca COVID-19 ini, karena ya kita sering melihat nanti akan ada perubahan besar khususnya di pariwisata setelah pasca wabah ini, dan itu juga ingin diketahui sehingga dia ketika nanti melakukan kegiatan perjalanan wisata itu dia juga akan melakukan persiapan itu. Nah, itu mungkin beberapa hal yang saya dapatkan ketika kemarin menyelenggarakan kegiatan itu, dan ada diskusi di dalamnya juga. Itu dari saya, Mas Irwan, ketika ada tambahan, monggo. Yang pasti kalau yang tadi apa saja yang ditanyakan itu kita sangat bergantung dengan pemahaman, pengetahuan dan wawasan dari si local guide. Maka pemilihan local guide itu kalau buat kita juga jadi hal yang vital, Pak. Gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika ditanyain jadi plonga-plongo. Nah, karena waktu Ngelanggeran kita mau ngebahas sisi community base-nya, kita berkesimpulan, saya meyakinkan ke anak-anak, orang yang paling pas itu Mas Sugeng gitu dibanding yang lain. Gitu. Nah, kayak besok kita akan ada hari Minggu virtual tour ke Tambora. Itu yang menjadi narasumber itu adalah Dr. Heriadi, orang yang menulis buku tentang Tambora. Gitu. Jadi pasti risetnya dia itu pasti lebih lengkap gitu, lebih cakep dibandingkan dari berbagai macam sisi gitu ya. Nah, itu penting banget. Nah, kemudian berikutnya untuk saya setuju banget tuh tadi bisnis modelnya kita udah bahas setelah dari Toraja, karena ada peserta yang nanyain oleh-oleh Toraja Pak Tony gitu kan. Jadi kita lagi coba untuk buat bisnis modelnya, cuman yang lagi kita kemas apakah dengan sistem bundling atau sistem live, dijajarin gitu apa aja, terus mau bagaimana baru kita kirimkan. Tapi again kalau di virtual project, karena kita misinya bukan ke arah bisnis,
ini mumpung baru selesai UTS jadi ada waktu gitu. Nggak tahu nanti kalau udah mulai kuliah lagi. Iya betul. Tapi memang harus dipikirin itu bisnis modelnya karena kalau nggak akan sustain pasti. Betul, pasti akan susah, betul. Harus ada bisnis modelnya, harus ada. Nanti kalau bisnis modelnya kita coba terapinnya di startup kita masing-masing lah. Iya, betul. Saya soalnya ingat ada yang namanya Kelapa. Kelapa itu sebuah startup, ya kan? Mungkin yang teman juga. Iya, Kilapa itu. Akhirnya mati. Karena apa? Nggak sustain bisnis modelnya. Nah, itu kalau misalnya ini yang virtual tour tadi dibundling sama produknya dia bisa naik lagi. Saya kira begitu. Karena orang kan bukan hanya sekedar beli barang, ya kan? Tapi dia dapat experience-nya. Oh, saya kalau ke Toraja beli ini. Beda kan kalau cuman saya, ada teman saya berangkat ke Toraja, saya nitip ya, kamu nanti bawa oleh-oleh apa saja. Nah, itu beda. Dia tidak akan, value-nya nggak kena gitu. Saya pikir begitu. Ya, betul, setuju banget. Ini banyak ide-ide bagus gini, gimana nih? Saya ini nih. Kalau misalnya ya, kita kan perlu kalau memviralkan mungkin ekstrim, tapi ya kalau bisa diumumkan seumum-umumnya kan oke. Kalau misalnya pasti sebagai pihak yang netral gitu ya, kita kumpulin aja tuh video-video menarik dari teman-teman semua. Iya. Jadi kita agregatorin. Iya. Terus jadi kan kalau satu mungkin effortnya berat banget gitu ya. Nah ini kita kumpulin rame-rame. Toh kan pasti ini kan kami bukan kompetitornya sampean-sampean ngono lah. Iya. Jadi kita kumpulin. Memang semangatnya kolaborasi. Ya, kita coba bikin. Semangatnya kolaborasi. Karena Indonesia ini terlalu besar. Kita juga, saya sering kali kalau ngobrol sama teman-teman startup ya, buat apa kita berkompetisi? Karena Indonesia ini gede banget. Jangan sampai kita berkompetisi, akhirnya orang luar yang masuk, orang luar yang jualan gitu kan. Tolongan kita akhirnya. Kita malah ribut sendiri kan. Seringkali gitu. Di startup pun juga saya lihat gitu. Siap, ya saya sangat sepakat. Eranya saat ini itu era berkolaborasi dan ya sebenarnya semakin banyak sahabat, semakin banyak kawan itu ya semakin mudah untuk mengakses informasi, kemudian rezeki itu insya Allah juga akan lebih terbuka luas. Dibandingkan kita hanya terlalu ibaratnya pengennya sendiri terus, itu mungkin ya kayak ide-ide cemerlang ini kan muncul ketika kita saling terkoneksi. Nah, kami membuka ruang kolaborasi untuk mengembangkan anggaran lebih baik lagi. Jadi harapannya nanti ketika bisa dilakukan, itu kami akan sangat mendukung. Oke, Mas. Kita sambung lagi. Ya, terima kasih. Matur suwun semuanya. Mas Irwan, mungkin ada kita kapan ada virtual tour lagi ke Langgeran? Biar kita bisa ini lagi, kita bisa ikutan nih. Waktunya nanti akan kita share kalau sudah kita siapkan ya, karena Mas di share aja Mas, supaya kita bisa ngasih lihat, bisa punya ide apa gitu kan. Iya. Ya, monggo kalau nggak keberatan, ini udah di share, ada link untuk WhatsApp group ya. Semoga ini kan cuma inisiasi ya. Seru. Setelah ini kita bisa sharing segala macam. Ya, ini udah 17.28. Pak Kusuma gimana? Mungkin ada kata-kata pengantar berbuka? Kata pengantar, kata pengantar ternyata Gunung Api Purba tidak sepurba orang-orangnya. Ya, ini orang-orangnya beyond purba. Jadi kita perlu mengapresiasi juga ke rekan-rekan dari Kokdarwis Gunung Langgeran dengan Mas Sugeng. Kemudian ide-idenya dari Mas Irwan juga oke banget. Kayaknya banyak yang bakal mau collab nih Mas Irwan. Jadi kita siap-siap. Iya, siap-siap sibuk nih Mas Irwan. Nambahin kerjaan mumpung habis UTS. Tapi behind itu semua langkah eloknya kalau emang kita bisa monetize. Jadi paling tidak itu jadi bahan bakar kita semua kan untuk tetap semangat. Terima kasih semua yang sudah hadir, Pak Kristo, Pak Luki, dan teman-teman semua yang sudah hadir. Oh iya, minggu depan kita ada siapa? Sharing tentang digital marketing ya kalau nggak salah Pak Kristo ya. Iya benar ya. Ya dari Mbak Keke.
loka point. Oke, kita wifi dulu kalau gitu. Ya, kita wifi dulu, dihidupin. Ada yang available lah. Oke. Monggo kamera-kamera kalau mau dihidupin. Iya. Biar kenal juga ya. Iya. Iya dong. Mas Sugeng itu khas dengan belangkonya, nggak pernah lepas ini. Iya, keren. Aku dari tadi ngeliatin belangkonnya tok loh. Keren. Kalau nggak pakai belangkon bukan Mas Sugeng. Nanti pangling kalau saya nggak pakai belangkon. Ayo, Oke, dibawain, mungkin dibawain. Mbak Dian ya? Iya. Komando Mbak Dian ya. Ya. Siap ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih. Ya, Halaman Oke, 2-nya udah, terima halaman kasih. 2. Selamat Halaman berbuka. 2-nya udah, halaman 2-nya ya. Thank you. Sudah, Oke, Pak. semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Mas Sugeng, Mas Terima Irwan, kasih. semuanya, Pak Risto. Assalamualaikum. Ya, sampai ketemu. Salam. Mudah-mudahan bisa Makasih, Mas silaturahmi Irwan. lagi Pak Kusuma, Mas Ya. Kristo. Sama-sama, terima kasih Mas Irwan.